Mbak Dewi, ini jelaskan dong Mbak kabar tentang adanya penipuan yang dilakukan oleh Lisa Mariana terhadap Mbak Dewi sendiri. Itu seperti apa sih? Maksudnya penipuan dalam bentuk apa, kapan, dan kabarnya juga sudah masuk ke aduan kepolisian ya? Ya betul. Jadi aku jelaskan dulu ya, saudari LM ini kan dia menjual pajamas. Pajamas itu adalah baju tidur. Ya kebetulan saat itu aku ingin cepet-cepet dong membeli baju tidurnya, dan kebetulan itu salah satu baju tidur yang memang aku suka, kan produk high end. Nah kebetulan dia bilang katanya memang penjualannya kan lagi rame. Terus kebetulan ketika aku lihat kan dia alamatnya itu nggak terlalu jauh ya, jadi mungkin aku berpikir oh bisa kali di Gojek atau bisa kali dikirim cepat, karena saat itu kebetulan aku sedang butuh baju tidur tersebut. Nah akhirnya ketika aku mau beli baju tidur tersebut ya, aku tanya dong resinya mana, udah dikirim atau belum, ini tuh segala macam, dan ternyata nggak dikirim-kirim sama sekali ya. Akhirnya ya udah aku notice dong, ini mau kapan dikirim, sedangkan aku udah nggak lama lagi bakalan ke KL gitu kan, ada kerjaan, aku mau pakai baju itu. Iya, dan yang aku nggak suka itu dia orangnya menjengkelkan ya. Sebagai pemilik usaha nih, katanya kan dia pemilik usaha, harusnya ketika aku tagih kapan dikirim ya, ya udah dia menjelaskan dong secara detail ya, kenapa bajunya nggak terkirim, kendalanya itu segala macam. Dia malah kayak bersikap mohon maaf menjengkelkan ya. Akhirnya aku ini dong notice dong ya, kalau memang lo nggak bisa mengirim baju pajamasnya ya udah gue bakalan somasi gitu. Karena kembali lagi ya, di sini mungkin untuk saudara-saudara kalau melihat nominalnya memang kecil ya. Kenapa aku perjuangkan LP ini? Karena ketika aku notice dia juga bersikap yang mohon maaf ya menjengkelkan, dan ketika saat itu kan aku somasi dulu sebelum membuat LP, kan ada somasi pertama, kedua ya. Ketika aku somasi, alhamdulillah karena aku converse ya kan, di somasi pertama itu seketika itu viral di salah satu platform media. Ketika viral, awalnya kan aku kayak nanya-nanya dong sama lawyerku, abang apakah ini kuat, nominalnya cuma segini gitu, agak males gitu ngurusinnya. Nah ketika viral tiba-tiba ternyata banyak banget korbannya gitu. Aku sebagai manusia ya, aku lihat di sini dari segi kemanusiaannya, yang ketika ini kan masuknya bukan soal nominal, kembali lagi ya, di media dimanapun atau netizen pun sendiri ketika lihat LP-nya cuma segitu gitu kan, bukan segitunya, lebih kepada korban ini banyak dan aku adalah korban ya. Aku korban dan aku membentuk barisan para korban LM yang mana sekarang jumlahnya udah lebih dari 20 ya. Sekarang logikanya ya, misalnya nih dilihat dari nominal kecil 900.000 dikali ya berapa korban-korbannya, itu udah angkanya udah fantastis. Apalagi kalau dilihat ya, di Indonesia ini ya sekarang cari duit susah, apalagi korban dia itu UMKM ya, yang mana cari duit sedikit demi sedikit untuk ditambah-tambah nih, gimana nih supaya nih produk gue, supaya usaha gue ini ramai ketika ya si LM ini mempromosikan, dan ketika dia sudah transfer jebret gak di tanggung jawabnya itu direalisasikan gitu. Jadi aku kasih tahu ya, korban ini gak cuma ditipu pajamas alias baju tidur, tapi korbannya banyak banget. Salah satunya apa? Ada owner skincare yang ditipu, boleh gak bang disebutin? Nah nanti pokoknya adalah ya yang ditipu sekian. Terus juga ada owner kepiting, ada juga owner sulam alis, ada juga owner produk parfum, banyak banget gitu. Jadi ketika aku me-LP kan dia, bertaburan tuh korbannya gitu. Jadi dari segi kemanusiaan aku ya mohon maaf ya, mungkin memang yang dilihat netizen baru segitu aja nominalnya, bukan ya, bukan nominalnya, lebih kepada sisi kemanusiaan aku, gimana caranya aku ya ingin memberantas kasus penipuan ini. Tapi kata-kata menjengkelkan dari Lisa itu seperti apa sih, mungkin respon ke kamu? Iya. Bu boleh di booking nggak sih mungkin, atau ada kata-kata kasar atau seperti apa gitu? Sejauhnya nyeleneh gitu. Iya, jadi ketika gini ya, maaf ya, dia kan masuknya udah terduga ya, intinya dia di sini udah mencoba untuk tipu-tipu ya kan, karena dia bilangnya dikirim nanti, iya entar kan, kesel dong. Nah dia malah maaf ya kayak menjelek-jelekan aku, terus juga kayak di situ ada kayak pengancaman, terus juga dia nggak tahu yang buat grup ini dia atau temannya atau apa. Di sini tuh ada juga grup pemulihan gitu. Jadi memang nggak ini ya, memang ini kan udah masuknya udah kayak menjatuhkan mental gitu. Untungnya salah
satu korbannya, ya aku kan korbannya juga nih ya, di garis bawah ya, salah satu korbannya itu mempunyai mental yang strong. Jadi aku nggak peduli mau dia ngata-ngatain atau apa, ya nggak apa-apa, kita buktikan aja nanti ya di LPQ ini. Kak, dengan nominasi itu kan bisa dibilang 900 bla 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 bla. Kalau misalnya dia berhasil membayar 900 atau bahkan lebih biar masalah ini selesai, kamu gimana? Kalau aku kembali lagi ya, dari awal kan sudah ada ya somasi pertama, kedua, mungkin saat di somasi pertama, kedua dia ada itikat dan mohon maaf, dia mempunyai sikap dan sifat yang sopan, tidak menjengkelkan, mungkin aku nggak akan pernah naikin ini LP. Tapi kan mohon maaf, dianya nggak ada yang namanya sopan santun, adab nggak ada, terus juga dia bersikap ya seperti yang pada umumnya lah ya di TV-TV soan gitu, ya udah naikin aja. Kebetulan banyak juga kok korbannya, nggak usah ada, mohon maaf di sini nggak ada damai-damai karena maksudnya ini udah unsurnya udah penipuan. Berarti dari 20 korban, lebih dari 20 korban itu total kerugiannya, total semua itu berapa? Kalau untuk diakumulasikan aku nggak mengakumulasikan keseluruhan, lebih kepada banyak yang kayak kak aku ditipu sekian dan dia nih aku kasih tahu dengan naiknya kasus ini, naiknya LP ya, dari yang tadinya somasi LP sekarang alhamdulillah sudah naik sidik. Dia ini agak piciknya apa? Piciknya apa? Dia seolah-olah nih yang korbannya ketika kasus ini naik beberapa korbannya ada yang di-refund gitu. Ada yang di-refund seolah-olah nih korbannya yang vokal dianggap bohong gitu, halu gitu. Tapi kamu pas ada yang bilang ke aku ditipu segini yang menyertakan bukti juga nggak sih, atau Iya. apa aja? Ya, karena kembali lagi ya, aku kan didukung sama kuasa hukum ya. Aku sebelum membuat grup barisan para korban ini, aku tanya ke abangku, abang gimana nih aku membuat grup gini-gini karena korbannya banyak ya. Lawyer aku menginformasikan kalau mau masuk grup minimal memberikan KTP ya, kronologis yang jelas, bukti transfer ya, pokoknya selengkap mungkin lah, kayak misalnya kalian membuat LP ke kepolisian gitu. Jadi yang mana grup tersebut ini nggak ada yang namanya bohong-bohong, tipu-tipu juga. Bang, boleh dilanjutkan Bang, untuk LP-nya sendiri sudah masuk LP dan katanya tadi sudah masuk sidik ya? Gimana Bang? Dari awal dulu ya berarti ya. Ya. Jadi saya waktu itu LP itu tanggal 18 Juli 2025. Ya kan 18 Juli 2025 waktu itu laporannya itu 378 tuh sebelum RUK KUHP waktu itu 2025 di Polda Metro Jaya. Habis itu limpah ke Polres ya kan. Nah 10 November itu sprindik, 10 November 2025 bukan lagi 378, bukan cuma 378 aja, tapi sudah berkembang lagi ke pasal 28 ayat 1 UU ITE gitu loh. Dan tanggal 30 April 2026 itu berarti disidik ya, bukan sprindik itu. 30 April kemarin ini ada surat dari kuasa hukumnya saudari LM 17 April, ini kan ada nih perihal permohonan RG gitu loh. Makanya hari Kamis tanggal 30 April Dewi dan saya ke Polres atas undangan penyidik, ternyata tidak datang. Itu kader restoratif. Tadi kan kamu bilang kan 900.000 kalau misalnya mau dibayar gimana kan? Nah kesempatannya kan ini kemarin ternyata tidak datang gitu loh. Terus selesai, sekarang ya ke tahap selanjutnya. Kalau dari sini kan dari unsur dan dari alat bukti ke pasal 28. Nah mudah-mudahan nanti setelah gelar TSK-nya ya naik gitu. Kak, kemarin saya sempat dengar wawancara kakak yang bilang pengiriman itu bukan sesuai dengan pengiriman surat dari pihak polisi, tidak sesuai dengan alamat rumah. Nah itu yang dicantumkan itu alamat rumah siapa? Alamat rumah siapa? Oh yang ini Bang, yang dia ngasih katanya alamat. Nah itu alamat rumah siapa? Nah jadi gini, kenapa aku bisa meyakinkan itu alamat terduga si LM? Karena kan kebetulan aku kan pernah memberikan produk juga kepada dia ya. Nah ketika aku minta alamatnya mana, dia ngasih jepret ini alamatnya. Terus juga korban-korban juga ngasih alamatnya nih, mana kak aku juga mau endorse kamu. Atau kan di dalam grup tersebut kan banyak nih para korban-korban yang memang ada yang online shop, ada yang ini. Terus kebetulan si LM juga memberikan alamat itu. Tuh. Nah itu alamat rumah siapa kak? Katanya bukan alamat rumah Lisa Mariana langsung. Nah coba dikasih tahu Bang, yang alamat itu lah yang dikirimin surat
dari kepolisian. Kalau kemarin dari penyidik, ya kan, kalau dicek, ini kan kita kan laporan itu kan berdasarkan bikin laporan berdasarkan alamat kan gitu loh. Tapi jadi bang ini kok nggak ada dikirim, ternyata nggak ada gitu loh di situ loh, kita nggak tahu. Tapi gitu kan. rumahnya ada. Wah nggak tahu, itu kemarin kan ya dari apa namanya surat panggilan itu kan polisi, coba tanya sama polisi. Pemalsuan data juga nggak bakal gitu. Pemalsuan data? Pemalsuan data. Pemalsuan data, maksudnya pemalsuan data gimana? Ya siapa tahu itu alamat yang dimasukin alamat rumah orang lain gitu. Gue kurang tahu. Kalau itu kalau pemalsuan data untuk masalah alamat, ya selama nggak ada yang melaporkan ya nggak ada ini. Dan masalah kalau itu kan kemarin kita bikin laporan alamat, jadi gini loh, bikin laporan kronologisnya, alat buktinya, habis itu identitas, habis itu alamatnya mana ya, kebetulan alamat yang kemarin untuk apa yang kita ketahui itu ya udah. Nah ternyata kata dari penyidik bilang itu karena katanya nggak ada rumahnya di situ, kosong katanya. Sampai berarti sampai detik ini sudah ada komunikasi belum sama LM-nya seperti apa? Karena kan ini sudah masuk penyidikan gitu kan. Sudah ada komunikasi belum sih Mbak sampai detik hari ini? Sejujurnya aku sudah menutup rapat komunikasi karena kembali lagi ya, ketika dia menjengkelkan dan ketika dia tidak ada itikat ya, bahkan sampai saat ini ya belum aku efek itu dia udah memblok Instagram aku gitu. Jadi untuk apa aku komunikasi sementara aku sudah menyerahkan semuanya ke kepolisian gitu. Tapi kan sejauh ini respon dari pihak RMS sendiri itu kayak gimana Kak? Apa ada respon ke kakaknya atau gimana? Responnya ya iya, dia setiap live selalu bilang katanya korban ini bohong, cuma ingin pansos, gak usah percaya gitu. Bahkan kayak dia agak serang-serang, nggak tahu ya, serang-serang katanya sih mulai serang, nggak tahu serang apa. Tapi sudah nyinggung soal ancaman itu, ancaman seperti apa yang dari LM itu? Yang tadi nyinggung soal adanya ancaman juga, itu ancaman seperti apa? Ancaman itu gini, yang di rekaman bisa gak sih di-share? Yang awal-awal itu. Jadi gini, waktu kasus ini kemarin ya, itu kan ada Wulan itu ditarik ke grup, ke sebuah grup yang kita nggak tahu isinya siapa. Wulan keluar, habis itu ini dibilangnya itu grup para korban Lisa gitu loh. Nah habis itu saya lah masuk ke grup itu, ya kan. Nah di grup itu ada voice note. Saya nggak tahu nih, bisa nggak dicek? Mau diinin suara Lisa yang kemarin? Suaranya Lisa. boleh. Iya. Yang grupnya masih ada si N. Nyaman. Boleh mau diputar sekali. Banyak dia voice note-nya, cuma nanti akan kita ini. Jelasin aja Bang, nanti dong. Jelasin ini ada banyak voice note-nya bisa gitu. Iya, voice note yang bangsa. Ya banyak voice note, ada voice note-nya Lisa, tapi nggak tahu ya ini suara Lisa atau bukan, apa suara yang lain saya nggak tahu. Tapi kalau kita dengar dari suaranya kan, mungkin itu suaranya Lisa gitu loh. Dan itu ada banyak, ada juga kata-kata kotornya dia juga gitu loh. Boleh didengarkan ya, sekali Bang? itu dia makanya. Lu saya cari dulu, udah lama soal itu. Bukan bisa. Lu semua mati semua, ya dia bulan mati. Lu kok deh Nah ya kan, kayak gini. Ulang deh Mbak. Ya. Itu nggak apa-apa gitu. kalau gue bersurat balik, lu semua mati semua, ya dia bulan mati. Lu kok udah bilang kalau bela lain yang salah, kalau mau bela, soalnya nih yang macam kita orang, ya gue itu nggak sibuk melawan Dewa, gue sibuk melawan RK. Asal lu udah tahu, sesibuk apa gue, jadi pas sampai datang nanti gue sobek-sobek yang ada, coba aja, ayo berproses, ya. Gue tahu kok temennya si Dewa udah bersampai minta damai, gue yang nggak mau, kenapa? Karena dia terlalu iblis, terlalu jahat. Gue bisa rusak kerja, gue bisa ngerusak usaha dia, karena dia juga udah ngerusak usaha gue, ya. Ada Potensi pengembangan kasusnya bisa masuk ke pasal pengancaman pasal 29 berarti. Kalau Pengembangan kasusnya.
pengembangan kasus. Iya. Kok ke pengembangan kasus Pengembangan malah ancaman. kalau ini ke UU ITE. Kalau yang sekarang ya, Iya. laporan sekarang kan tadi 378 penipuan biasa. Nah sekarang pengembangannya malah dari polisi pengembangannya ke pasal 28 gitu loh. Pasal 28 Undang-Undang ITE. Kalau pengancaman ya itu kan mesti lebih lanjut lagi. Itu kan mesti bener nggak suaranya sih bisa atau bukan gitu loh. Kalau didengar sih bisa bisa apa kita nggak tahu. Mbak, kalau boleh tahu kenal Lisa itu di mana sih Mbak awalnya?